Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nalasena, di sini kami akan menjelaskan teori-teori perubahan sosial. Teori linier sering juga disebut sebagai teori perkembangan atau teori evolusi. Menurut teori linier, perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat, dan mengarah pada tujuan tertentu. Artinya, nggak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Teori linier menggambarkan bahwa perubahan sosial membentuk pola yang menggambar menuju tahap yang paling terkini. Contohnya bisa dilihat di gambar bawah ini. Teori siklus, yaitu teori perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, di mana dalam setiap kehidupan masyarakat ada siklus yang harus mereka ikuti. Para pengamat teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh masyarakat, yaitu masyarakat Pitrim, berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus. 3 siklus kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Ketiga sistem kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan identisional. 2. Kebudayaan idealistik. 3. Kebudayaan sensasi. Teori fungsional. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu mengenai pribadi mereka. Sekian, terima kasih. Teori konflik. Menurut teori konflik, perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Menurut teori ini, perubahan sosial dianggap dalam tindakan perbedaan kelas sosial di masyarakat. Misalnya, industrialisasi yang membedakan antara kelas pemilik modal dan buruh. Akibatnya, perubahan sosial dianggap dapat menghasilkan kesenjangan. Selain itu, konflik juga dianggap sebagai cara untuk menghasilkan perubahan sosial. Teori gerakan sosial adalah tindakan yang terorganisasi dan didorong oleh ketidakpuasan, tujuan, serta kepentingan yang sama. Lalu, apa hubungan gerakan sosial dengan perubahan sosial? Hubungan keduanya adalah sebab akibat. Teori ketergantungan. Menurut teori ketergantungan yang didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin, perkembangan dunia tidak merata. Negara-negara industri menduduki posisi dominan, sedangkan negara-negara dunia ketiga secara ekonomis tergantung padanya. Perkembangan negara, industri, dan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga menurut teori ini berjalan bersamaan, yaitu dikala negara industri mengalami perkembangan, maka negara-negara dunia ketiga yang mengalami kolonialisme dan neokolonialisme, khususnya di Amerika Latin, tidak mengalami tahap tinggal landas, tetapi justru semakin terbelakang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.